Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benzi Abi Prasetyo dengan NIM 2023 101103111106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait teori tujuan negara. Jadi, teori tujuan negara adalah ajaran yang menjelaskan mengapa negara itu dibentuk dan cita-cita apa yang ingin dicapai melalui organisasi negara. Dalam ilmu negara, tujuan negara sangat penting karena kita menentukan arah kebijakan, legitimasi kekuasaan, dan sifat dari negara itu sendiri. Tujuan umum negara terbagi menjadi beberapa, yang dimana secara umum tujuan negara sering dirumuskan sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, yakni untuk menjaga stabilitas sosial politik, memajukan kesejahteraan umum, ekonomi seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, dan mempertinggi moralitas, yakni untuk membangun tatanan nilai dan kesusilaan bersama. Tujuan ini dibagi menjadi yang pertama tujuan negara yang sebenarnya atau yang asli dan utama, yakni untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan umum. Yang kedua, tujuan negara yang tidak sebenarnya, misalnya mempertahankan kedudukan kelas yang berkuasa. Ajaran utama tentang tujuan negara. Jadi dalam literatur ilmu negara, tujuan negara dikelompokkan ke dalam beberapa ajaran besar. Yang pertama, ajaran kekuasaan, yang dimana ajaran kekuasaan ini negara bertujuan untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Tujuan utamanya adalah kekuatan politik dan militer, bukan kesejahteraan rakyat. Ajaran ini sering dikaitkan dengan realisme politik dan negara yang sangat otoriter. Ajaran tujuan negara yang kedua adalah ajaran perdamaian dunia, yang dimana negara dibentuk untuk menciptakan perdamaian, baik internal maupun antar negara. Tujuan negara adalah mengurangi konflik dan menciptakan tatanan internasional yang stabil. Ajaran yang ketiga adalah ajaran kesusilaan, yang dimana negara bertujuan membentuk masyarakat yang bermoral tinggi. Negara tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membina moralitas, nilai, dan kesusilaan warganya. Ajaran keempat yaitu ajaran kebahagiaan, yang dimana negara bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Negara dipandang sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang baik secara material dan spiritual. Ajaran teokrasi. Selanjutnya ajaran teokrasi. Negara bertujuan mewujudkan kehendak Tuhan di dunia. Tujuan negara diarahkan pada nilai-nilai religius dan kehidupan yang beragama yang menjadi dasar hukum dan politik. Ajaran keenam yaitu ajaran keamanan dan ketertiban, yang dimana negara bertujuan utama menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial. Fungsi utama negara adalah mencegah kekacauan dan menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya. Ajaran ketujuh, ajaran negara hukum. Jadi, negara bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Jadi, semua tindakan harus berdasarkan hukum. Tujuan negara adalah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak. Ajaran ke-8, ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, di mana negara bertujuan menjamin kesejahteraan sosial ekonomi rakyat. Negara juga aktif dalam menyediakan layanan publik, jaminan sosial, dan mengurangi kesenjangan. Jadi tujuan negara adalah kesejahteraan umum dalam arti luas. Jadi tujuan negara menurut para ahli, yang dimana di sini saya mengutip 4 ahli, yang dimana ahli yang pertama itu adalah Immanuel Kant. Dia berpendapat bahwasanya tujuan negara adalah menegakkan hak dan kebebasan individu. Selanjutnya ada menurut Hans Kelsen, yang dimana dia berpendapat bahwasanya negara sebagai sistem norma hukum atau tujuan negara adalah mengatur perilaku agar tertib secara hukum. Selanjutnya ada Jacobson dan Lippmann.
Jadi mereka berpendapat bahwasanya tujuan negara meliputi pemeliharaan ketertiban, kesejahteraan individu dan umum, serta peningkatan moralitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu J. Behrens yang berpendapat bahwasanya membagi tujuan negara menjadi tujuan asli, yang dimana ketertiban dan kesejahteraan dan tujuan aslinya yaitu ketertiban dan kesejahteraan, dan tujuan tidak asli yaitu mempertahankan kelas penguasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.